Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota saya sendiri yaitu Sumening Dewi dan teman saya Imran Nur Wahid. Di sini akan menjelaskan mengenai perangkat dan lapisan persepsi dalam IoT. Pengertian lapisan persepsi. Lapisan persepsi adalah layar pertama yang terdapat pada arsitektur IoT. Lapisan ini menghubungkan komponen fisik yang terlibat seperti sensor dan aktuator. Untuk melakukan hal tersebut, dalam lapisan ini digunakan perangkat keras berupa microcontroller atau sistem on-chip. Sensor. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur setiap perubahan dalam lingkungan fisik. Ini mengubah jumlah fisik menjadi sinyal listrik. Sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena mereka dapat mengubah energi listrik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik yang lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistensi yang kemudian akan dikonversikan lagi ke tegangan ataupun sinyal listrik. Kemudian aktuator. Aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi pekerjaan mekanis. Ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Aktuator biasanya adalah suatu output dari suatu sistem yang dikendalikan microcontroller. Contoh, motor DC, relay, solenoid, servomotor, stepper motor, dan lain-lain. Secara garis besar, sensor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sensor aktif dan pasif, kemudian sensor analog dan sensor digital. Sensor analog merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output dalam bentuk analog kontinu. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Contohnya sensor M35, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, sensor soil ataupun kelembaban tanah, ataupun sensor gas. Kemudian sensor digital merupakan sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat direpresentasikan dalam bit. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, atau on atau off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Contoh, sensor PIR, sensor ultrasonik, dan sensor DHT11. Kemudian sensor pasif merupakan sensor yang tidak membutuhkan sumber energi tambahan dan secara langsung mengeluarkan sinyal elektrik untuk merespon rangsangan. Dengan kata lain, energi pada rangsangan oleh sensor menjadi sinyal output. Contohnya thermocouple, strain gauge. Kemudian sensor aktif adalah sensor yang membutuhkan sumber energi tambahan untuk bekerja. Sumber energi luar biasanya disebut sinyal eksitasi. Sinyal tersebut oleh sensor dimodifikasi untuk memproduksi sinyal output. Contohnya sensor PIR dan sensor PIN. Kemudian ada jenis aktuator yang berdasarkan sumber energinya itu ada elektrik, kedua hidrolik, dan yang ketiga pneumatik. Yang pertama aktuator elektrik. Aktuator listrik merupakan jenis aktuator yang menggunakan peralatan listrik menjadi torsi mekanisnya. Aktuator ini membutuhkan energi listrik untuk beroperasi, kemudian mengubah energi listrik tersebut menjadi energi gerak atau putaran dan dimanfaatkan torsinya sebagai penggerak. Kemudian ada aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik adalah jenis aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli bertekanan menjadi gerakan mekanik. Aktuator ini biasanya digunakan untuk mendorong atau menekan suatu barang. Oleh karena itu, aktuator hidrolik berfungsi sebagai penggerak mekanis. Aktuator pneumatik adalah jenis aktuator yang menggunakan udara bertekanan tinggi untuk menjadi gerakan mekanik. Aktuator ini biasa digunakan untuk mendorong atau menekan suatu benda. Dengan kata lain, aktuator pneumatik berfungsi sebagai penggerak mekanis. Kemudian ada microcontroller, dapat dikatakan sebagai komputer kecil pada chip tunggal. Microcontroller terdiri atas satu atau beberapa CPU dengan memori dan I atau O yang dapat diprogram. Contoh ada Atmega, ada ESP8622. Kemudian dalam bentuk yang lebih kompleks, kita mengenal apa yang disebut sebagai System on a Chip atau SoC. SoC mengintegrasikan CPU, antarmuka grafis, antarmuka memori, serta konektivitas hard disk dan USB. Contohnya adalah sensor PIR, sensor
Mohon maaf, maksud contohnya adalah Raspberry Pi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota saya sendiri, yaitu Sumening Dewi.